Dan justru mungkin ini akan bisa memberikan gambaran ke kita semua bagaimana seorang Cecilia Pongoh berani mendirikan startup di bidang informasi geospasial begitu ya, dengan segala resikonya. Ya, mungkin nanti akan ada yang pertanyaan menarik buat Bu Cecilia. Berapa sih modal yang dibutuhkan? Terus betul Waduh. nggak sih menguntungkan gitu ya? Seperti itu. Customernya siapa saja dan sebagainya. Nah, meskipun sebagiannya mungkin ada rahasia dapur ya yang tidak bisa diungkap, tapi kalau bisa diungkap sebanyak mungkin buat bahan pelajaran buat kita semua. Dan juga satu titipan Bu Cecilia Pongoh. Titipan apa buat BIG nih? Yang dibutuhkan oleh seorang pelaku bisnis seperti Ibu. Ya. Kira-kira baik di sisi kebijakan khususnya harusnya ada aturan apa sih? Ya, yang kalau itu bisa dikeluarkan oleh BIG kita keluarkan ya. Tapi kalau misalnya itu terkait kebijakan perdagangan misalnya ya, nanti bisa kita bantu mengkomunikasikan ke pihak-pihak terkait ya, kebijakan keuangan misalnya itu bisa kita coba komunikasikan karena BIG juga berkewajiban untuk membina industri informasi geospasial. Baik, monggo Ibu Cecilia, kami persilahkan waktunya. Ya, terima kasih Pak Ade. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya juga mungkin mau salam perkenalan Bapak Muhammad Aris Marfai ya. Dan juga selamat siang buat Pak Muhammad Arif Syafi'i. Kebetulan saya sudah pernah juga berjumpa dengan Pak Arif. Mungkin masih ingat kalau saya dulu masih di Esri ya. Masih Bu Cecil. Oh masih Pak. Siap. Saya terutama terima kasih atas undangannya oleh BIG dan memang besar harapan saya untuk bisa berbagi dan men-sharing ya sebenarnya bagaimana value sebuah informasi geospasial, terutama memang saat ini saya masih menjalankan di dunia retail. Tapi pada dasarnya kalau kita bicara secara bisnis, melihat negara Indonesia ini, karena negara Indonesia adalah negara geografis ya dari Sabang sampai Merauke, itu manfaatnya akan banyak sekali Pak. Ya mungkin saya tidak akan berlama-lama, saya share screen dulu, oke, biar saya bisa mulai dari awal. Oke, sudah tampak ya untuk slide-nya. Oke, hari ini saya akan membicarakan beberapa poin, yaitu apa itu geospasial, lalu tantangan dalam industri retail, solusinya seperti apa, pemanfaatannya dalam informasi geospasial terhadap retail seperti apa, dan mungkin nanti sedikit pengenalan tentang kami dan juga sedikit PR tadi dari Pak Ade ya mengenai apa masukan dari kami sebagai pelaku bisnis. Oke, dalam dunia retail, seringkali saya sendiri berdasarkan pengalaman ketika ketemu dengan para pemilik bisnis, itu sangat bingung kalau bilang geospasial. Ya, informasi geospasial seperti misalnya IG, orang taunya oh itu Instagram. Ya, jadi akan sangat penting sekali ketika saya pertama kali bertemu dengan salah satu potensial klien, itu mereka pasti akan menanyakan apa sih geospasial. Karena memang orang awam mungkin akan lebih gampang dengan sebutan peta ya, akan lebih gampang pasti langsung semua bilangnya Google Map gitu ya. Itu udah kata-kata standar yang sering saya temui di lapangan. Jadi penting sekali untuk selalu saya menyampaikan apa sih sebenarnya data geospasial. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa semua objek ya yang memiliki data tentang lokasi baik itu berupa titik, garis ataupun poligon itu pasti memiliki komponen spasial. Nah, itulah yang kita sebutkan dengan data geospasial. Ya, contoh-contohnya seperti apa saja sih? Saya akan memberikan sedikit contoh beberapa informasi geospasial yang sangat sering digunakan di dunia retail. Oke. Salah satunya adalah kita banyak tahu data demografis ya. Ini menggambarkan yang paling mudah itu adalah populasi di Indonesia. Nah, dengan memiliki data ini kita lihat sebenarnya di mana titik-titik density, melihat dari wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kita lihat bahwa semua penduduk itu terpusat memang di Pulau Jawa. Memang kita sebagai orang Indonesia kita pasti sudah tahu, oh ya ramainya di Jakarta. Tapi untuk pemilik bisnis itu sangat menarik untuk mengetahui di mana sih sesudah Jakarta, di mana setelah Pulau Jawa. Nah, itu yang merupakan
informasi geospasial yang bisa sangat berguna buat para pemilik bisnis. Ya, dari sisi data demografi, yang memang kita ketahui bahwa data demografi ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Ya. Lalu berikutnya itu adalah data point of interest. Tadi teman-teman dari Grab dan Gojek juga sudah menyampaikan betapa pentingnya atau betapa perlunya memiliki data point of interest dengan akurasi yang tinggi. Ini memang mungkin kalau penggunaannya di dalam dunia retail, dia tidak secara akurasi tidak harus sampai sedetail seperti teman-teman di Grab dan di Gojek. Tapi pada intinya yang paling penting itu adalah update. Saat ini memang yang bisa kami gunakan sebagai sumber untuk data point of interest itu mungkin sama dengan teman-teman di Gojek ya, kami juga menggunakan dari OpenStreetMap. Lalu juga ada beberapa sumber data yang memang berbayar, yang menggunakan license. Tapi kebetulan kalau dari Locator Logic sendiri, kami karena memiliki klien-klien retail, jadi kami mendapatkan update dari para klien kami sendiri. Nah, dalam hal ini, kami selalu mengingatkan kepada para klien bahwa yang namanya update data point of interest itu tidak bisa menjadi konfidensial, karena pada dasarnya pun semua orang bisa mengaksesnya dan bisa melihatnya di platform lain seperti misalnya di Google Map. Oke. Lalu data yang menarik juga itu adalah data infrastruktur. Nah, ini juga mungkin salah satu masukan di teman-teman BIG gitu ya. Bahwa data infrastruktur di Indonesia ini sangat sedikit sekali sumber yang bisa kami manfaatkan. Terus terang untuk kami sendiri bisa mendapatkan data infrastruktur ini kami harus membeli. Ya, jadi kami harus menggunakan salah satu konsultan untuk kami bisa mendapatkan baik data infrastruktur yang saat ini dalam pembangunan ataupun yang masih ataupun yang sudah ada dan ataupun yang nanti dalam rencana pembangunan. Nah, ini yang mungkin bisa juga nanti menjadi suatu ide bagaimana sih update data itu dan bagaimana dari setiap kementerian itu bisa memberikan data di satu platform. Oke. Lalu yang ini juga tidak kalah menarik itu adalah data persil. Ya, mungkin mungkin beberapa teman kementerian bisa melihat yang ikut hadir dalam webinar ini bisa melihat gitu ya, bahwa data persil ini seharusnya memang dimiliki oleh mungkin BPN ya untuk untuk bisa di-share secara publik, karena kebetulan di luar negeri sendiri data-data seperti ini merupakan data yang umum yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, sayang sekali di Indonesia ini merupakan data yang bisa dibilang merupakan rahasia dan padahal pemanfaatannya untuk di dunia retail, di dunia bisnis ini akan sangat berguna. Nanti mungkin saya akan berikan contoh-contoh pemanfaatan dari data-data tersebut. Oke. Lalu ini juga data tata ruang tanah. Memang sebagian daerah bisa kami akses, tapi sekali lagi secara official ataupun tidak official belum ada satu platform yang bisa menggabungkan atau memberikan semua informasi ini secara teratur dan secara rapi. Jadi kami harus struggling juga mencari kira-kira sumber data mana yang bisa kami hubungi atau kami kontak untuk mendapatkan data ini. Ya, sama halnya juga dengan data nilai tanah. Ya, ini hanya yang saya sampaikan di sini adalah beberapa data yang kebetulan memang saat ini kami miliki. Ya, oke. Lalu selanjutnya sampai ke data penggunaan lahan. Nah, data-data berikut, data-data yang saya sebutkan sampai saat ini akan sangat berhubungan dengan sangat berhubungan dengan institusi kenegaraan, ya, karena seharusnya semua data-data ini dikeluarkan oleh kementerian, jadi bukan dari pihak swasta. Nah, contoh untuk data yang bisa dikeluarkan oleh pihak swasta adalah human traffic. Ya, jadi kami juga mengolah beberapa data dan ini pun sayangnya juga data pergerakan manusia ini kami harus membeli lagi-lagi dari luar negeri. Jadi belum ada sumber data yang bisa kami manfaatkan yang memang asalnya pun dari dalam negeri. Ya, kalau ini contoh salah satu
toko furniture terbesar di daerah Alam Sutra. Kalau kita lihat di sini adalah data 3 tahun terakhir dan kita bisa melihat data pengunjungnya datang dari mana aja. Jadi yang semakin merah itu, warna merah itu adalah menunjukkan semakin banyak orang yang mengunjungi toko tersebut. Oke. Lalu berikutnya juga adalah data perhitungan kendaraan. Ini pun walaupun tersedia saat ini di internet, perhitungannya itu semua masih manual. Mungkin nanti ke depannya kalau kita sudah ada kerjasama atau teman-teman dari di Grab, di Gojek bisa juga memanfaatkan data spasialnya. Harapannya sih data-data real time seperti ini mungkin bisa dimanfaatkan, bahkan mungkin bisa dikomersialkan juga. Oke. Nah, lalu saya kembali ke dunia retail. Sebenarnya berdasarkan pengalaman yang saya temui sampai sejauh ini, apa sih tantangan yang dihadapi oleh pemilik bisnis, baik itu bisnis kecil maupun sampai bisnis corporate? Ya, itu adalah mengenal profiling dari daerah sekitarnya. Sampai saat ini mungkin kalau kita bicara wilayah Indonesia yang sangat luas, itu kita tahu bahwa sangat berbeda sekali profiling yang di Jakarta dibandingkan dengan di luar Jakarta. Jangankan jauh-jauh ya, antara Jakarta Selatan dan Bekasi aja atau Depok sekalipun yang agak berdekatan itu sudah berbeda secara profilingnya. Nah, inilah yang menjadi tantangan-tantangan ketika para pemilik bisnis, mereka mau mengekspansi bisnisnya, mereka tidak tahu kira-kira kemana saya harus membuka atau saya memperluas bisnis saya dengan lokasi-lokasi yang tepat. Ya, setelah mereka juga struggling dalam mengetahui profiling dari daerah sekitarnya, lalu potensi revenue itu seperti apa sih? Ya, itu juga menjadi tantangan-tantangan bagi para pemilik bisnis, baik itu secara retail chain, ya mereka memiliki brand-brand besar ataupun franchise, dan bahkan juga sampai ke pemilik bisnis satuan atau single location, ya karena mereka tidak tahu potensinya seperti apa. Nah, ketika mereka tidak mengetahui potensinya itu seperti apa, maka yang paling beresiko itu adalah ketika mereka salah menempatkan bisnisnya. Ketika mereka sudah mengeluarkan investasi, disitulah momen mereka memiliki resiko tinggi. Tanpa misalnya mereka mau melakukan ekspansi bisnis ke suatu lokasi A, tanpa mengetahui atau tanpa mempelajari data-data di daerah tersebut, maka potensi terbesarnya adalah mereka kehilangan investasi tersebut. Ya, hal-hal ini yang kami dari Locator Logic membantu untuk memperkecil resikonya. Oke. Nah, bagaimana solusi informasi geospasial ini atau kami Locator Logic membantu para pemilik bisnis? Mereka memang menyadari bahwa sumber data yang tepat itu adalah penting dan sangat berharga. Ya, karena ketika satu bisnis itu menggunakan informasi geospasial, mereka bisa memahami pasar di Indonesia dengan lebih baik lagi. Nah, data-data informasi geospasial itu bermacam-macam, dan di sini saya berbicara dari berbagai macam sumber, di mana tidak ada atau belum ada sampai saat ini satu platform atau satu institusi yang bisa membantu validasi dari data-data tersebut atas keakuratannya, atas update-nya, atas ya kebenaran dari data itu tersebut ya. Itu yang memang kita masih struggling, dan saat ini memang secara bisnis ini menjadi satu opportunity buat perusahaan seperti Locator Logic, karena ketika kami memberikan servis ini kepada retail, mereka sangat terbantu sekali ya. Lalu hal-hal apa saja yang bisa dimanfaatkan dari informasi geospasial? Kami memberikan beberapa contoh, misalnya seperti yang bisa dilihat di layar ini adalah salah satu color coding ya. Memang ini adalah fitur dari GIS sendiri, tapi fitur ini tidak akan berbunyi atau tidak akan berfungsi kalau tidak ada datanya. Ya, jadi ini merupakan hal yang sangat berkaitan antara teknologi GIS dan data yang tersedia. Dari sini kita bisa melihat bermacam-macam scoring. Salah satu contohnya itu adalah
scoring terhadap sosial ekonomi status. Nah, kalau Bapak Ibu lihat data-data di sini itu adalah data-data yang dikeluarkan oleh BPS ya. Jadi dari pengeluaran makanan, jumlah kamar mandi, harta benda dan lain sebagainya. Semua itu ada komponen spasialnya, lalu kami membuat metode scoring sehingga kita bisa atau para retail bisa memanfaatkan dari scoring ini untuk melihat satu kondisi daerah tertentu, misalnya lokasi Jakarta Selatan, apa dominan sesnya di situ? Apakah dia kelasnya A, kelas B, kelas C, atau kelas D? Sehingga mereka bisa menentukan apakah produk mereka cocok di tempat itu atau tidak. Ya. Lalu yang berikutnya, dari fitur GIS tersebut juga dimanfaatkan dengan melakukan analisa lokasi. Nah, contoh dalam hal ini adalah kita bisa melakukan dalam bentuk buffer dan juga dalam bentuk drive time. Sebenarnya apa sih data yang bisa dimanfaatkan dari analisa ini? Contoh kalau dalam hal ini dalam retail, ketika dia mau membuka satu toko, maka dia bisa menghitung. Biasanya buffer itu digunakan di daerah di luar Jakarta karena tidak terlalu padat ya. Jadi dia tidak memperhitungkan dari si driving time-nya sendiri. Lain halnya dengan di Jakarta. Mungkin 10 menit aja hanya bisa mengcover berapa meter karena kondisinya macet. Jadi sekali lagi saya sharing untuk penggunaan dari fungsi GIS lalu terhadap pemanfaatan datanya itu sendiri. Karena terus terang analisa ini juga tidak akan berbunyi atau tidak dapat dimanfaatkan kalau kembali lagi tidak ada datanya. Ya. Lalu contoh berikutnya adalah kanibalisasi. Dalam hal ini di dunia retail penting sekali untuk mereka bisa menganalisa satu titik lokasi terhadap titiknya mereka sendiri ataupun terhadap kompetitor. Ya, karena ini strateginya berbeda-beda tergantung bagaimana juga strategi bisnis dari masing-masing brand atau dari masing-masing pemilik bisnis. Contoh berikutnya adalah proyeksi penjualan. Seperti ini yang kami contohkan salah satu di supermarket di Bali dengan radius sekian, radius 3 km, lalu populasi yang tercover dengan buffer 3 km ini, kira-kira estimasi penjualannya seperti apa? Ya, ini adalah contoh-contoh sederhana, sangat sederhana sekali pemanfaatan informasi geospasial dalam dunia bisnis. Ya, paling tidak dari sini kita bisa melihat estimasi penjualan mereka berapa. Nah, estimasi ini biasanya juga didapat dengan melihat dari basket size-nya sendiri. Jadi kita harus tahu berapa average visitnya mereka, ya lalu berapa spending-nya per visit, maka mereka bisa tahu bahwa estimasi sales di situ akan seperti apa. Ya, di sini memang banyak sekali menggunakan ilmu statistik, tapi yang saya tekankan sekali lagi bahwa ilmu statistik itu pun tidak akan bisa digunakan tanpa adanya data. Oke, ini juga berikutnya salah satu contoh analisa pengunjung. Ini untuk salah satu SPBU Pertamina di Jakarta, kita bisa melihat bahwa pergerakan pengunjung di setiap tahun dan kita compare selama 3 tahun ke belakang. Sekali lagi saya sampaikan kami mendapatkan data ini pun harus membeli dari luar negeri. Ya, jadi data ini pun dimiliki oleh negara lain bukan dari negara kita sendiri. Oke. Ini juga contoh salah satu data pengunjung yang kami lakukan untuk Bandara Bali. Ya, hal ini berguna sekali untuk para pemilik bisnis yang akan membuka bisnisnya di Bali, lalu mereka melihat bagaimana perkembangannya atau bagaimana sih karakteristik setiap daerah. Mungkin kita bisa melihat dari domestic tourist originnya seperti apa, atau foreigner-nya seperti apa, lalu dari airport itu mereka kemana, kebanyakan, daerah-daerah tertentu, dan juga distribusi si pengunjung tersebut terhadap hotel-hotel yang ada di Bali. Sampai segitunya untuk pemanfaatan informasi geospasial yang bisa digunakan oleh pemilik bisnis. Ya, kira-kira itu mengenai contoh-contoh yang sangat spesifik dan menurut saya sangat sederhana, walaupun masih banyak lagi pemanfaatannya nanti di kemudian hari jika kita semua sudah siap
mungkin sedikit saya cerita mengenai Locator Logic. Jadi saya sendiri sebelumnya bekerja di salah satu perusahaan mapping software, lalu saya melihat opportunity bahwa dunia retail atau dunia bisnis di Indonesia ini sebenarnya sudah harus mulai memikirkan atau memperhitungkan aspek-aspek geografi terhadap bisnisnya. Karena balik lagi, semua bisnis mereka itu adalah tergantung dari revenue yang mereka bisa dapatkan. Dan revenue itu adalah dari manusia yang hidup di negara ini sendiri. Nah, mungkin sedikit tambahan saya, Pak, buat BIG gitu ya. Dari pengalaman kami sebagai pelaku bisnis ini sangat kami membutuhkan satu institusi atau platform atau apapun itu yang bisa memberikan atau bisa meningkatkan kepercayaan diri kami ketika kita menyampaikan soal data-data yang tadi saya sudah sebutkan. Memang secara ini ya, secara jelas aja ya, saya membandingkan data BPS yang dimana memiliki data spasial sendiri, jadi ada batas-batas administrasi, dan terus terang itu pun berbeda dengan data-data atau batas-batas administrasi yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Nah, hal-hal ini yang menurut saya itu kalau misalnya bisa diatur dalam satu kebijakan bahwa satu peta dasar digunakan oleh setiap kementerian yang ada di Indonesia, maka mereka tugasnya adalah mengisi. Tapi akan sangat penting sekali jika memang BIG memiliki satu kebijakan bahwa peta satu dasar itu sebagai peta dasar itu yang menjadi acuan dari masing-masing kementerian. Dan saya yakin itu pun kalau memang ini bisa terjadi, maka pemanfaatan dari semua data-data geospasial itu akan lebih banyak lagi. Ya, mungkin kalau saat ini teman-teman di Grab dan di Gojek hanya bisa memanfaatkan servis yang dikeluarkan oleh Google Map karena memang tidak ada ketersediaan servis itu di Indonesia. Padahal mungkin kita tahu justru disitulah sumber-sumber potensi revenue yang bisa kembali ke negara kita. Mungkin dari saya itu, Pak Ade, silakan kalau, oh ya ini juga beberapa klien kami yang sudah menggunakan servis Locator Logic. Saat ini mau saya tanyakan, Bu Cecil. Ya, jadi kami udah ada beberapa telco company juga, Pak, lalu FMCG dan beberapa brand, beberapa chain yang sudah menggunakan servis-servis kami. Ya, sampai sejauh ini terus bertambah dan terus terang yang saat ini juga sedang booming itu adalah justru pemain-pemain pemilik nasional, ya, bisnis nasional. Jadi kayak teman-teman startup karena mereka baru buka bisnis, buka F&B ya atau buka apapun itu. Nah, itu mereka udah lebih aware karena mungkin mereka juga udah lebih hidupnya di dunia di zaman milenial. Jadi mereka segala sesuatu itu bergantung dengan data. Ya, akan lebih berguna dan mereka lebih confident ketika mereka memutuskan saya harus buka buka bisnis di lokasi A, B atau C. Kira-kira itu dari kami. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Ade. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Cecil atas suaranya menarik karena saya belum menganalisis kondisi keuangan Locator Logic, Bu ya. Tapi tidak berlebihan lah kalau saya katakan mungkin ini salah satu contoh sukses lah. Startup di Indonesia yang bergerak di bidang komersialisasi informasi geospasial yang mudah-mudahan saya tidak salah nih, saya sebut sukses. Amin. Sampai saat ini Pak masih memang karena pemainnya masih sedikit juga ya. Jadi di Indonesia ini dan kebetulan kan dari si teknologinya sendiri, contoh seperti misalnya Estri memang arahnya nggak ke situ. Jadi saya pikir ini menjadi satu opportunity yang harus diambil dan gimana caranya kita juga punya satu produk yang bisa kita banggakan gitu ya, terlepas dari teman-teman Gojek dan Grab yang memang sudah menjadi inovasi juga ya untuk negara ini, tapi saya rasa banyak sekali opportunity yang bisa kita ambil dan kita sebagai negara, sebagai bangsa yang
bisa menghasilkan data yang banyak yang nantinya pun bisa dimanfaatkan kembali ke negara kita, itu sayang sekali. Saya terus terang Pak, benar-benar merasa sedih harus beli data dari luar negeri. Itu aja sih. Ya, kalau Ya, baik misalnya Bu. itu bisa Itu ya. juga saya catat nih. Ternyata Bu Cecil sampai harus beli data dari luar negeri tentang behavior dari konsumer Indonesia gitu kan. Betul, Pak. Betul Maka kan itu kan aneh ya aktivitas kalau kayak kita gitu. ya. Seperti itu. Dan oke, terima kasih Bu Cecil ya. Kalau saya simpulkan tadi satu segmen yang diambil Bu Cecil lewat locator logiknya itu lebih ke market analysis ya dari sebuah bisnis ya, dari aspek geospasial dan mohon maaf dari berbagai aspek yang kemudian dikaitkan dengan aspek geospasial.